Selamat datang di channel video pembelajaran daring, channel yang berisi video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Sekarang, teman-teman ada di playlist pembelajaran manajemen strategi. Hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang dasar manajemen strategi. Di dalam playlist pembelajaran manajemen strategis ini, teman-teman akan belajar tentang ilmu manajemen strategi yang diperlukan di dalam suatu perusahaan. Sebenarnya, strategi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Contohnya adalah Sun Tzu, seorang ahli strategi dan jenderal militer Cina kuno yang paling terkenal. Beliau mengatakan bahwa untuk memenangkan strategi di dalam peperangan, kita harus mengetahui siapa musuh kita, mengatur rencana, dan menghadapi segala risikonya. Dengan berbagai implementasi dari strategi perang Sun Tzu, perusahaan dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata manajemen strategi juga diperlukan loh. Contohnya adalah strategi bagaimana kita bisa memahami dengan efektif dan efisien mata kuliah yang kita pelajari di bangku universitas. Atau misalnya strategi bagaimana berhadapan dengan dosen ataupun pembimbing yang introvert. Jika strategi tidak diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, kemungkinan besar kita akan gagal dalam meraih apa yang kita inginkan. Mari kita lihat definisi dari manajemen strategi. Di sini, manajemen strategi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen strategi meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian keputusan serta tindakan yang sesuai dengan strategi perusahaan. Istilah strategi sendiri berarti rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif guna mencapai tujuan perusahaan. Sebuah strategi merupakan rencana permainan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Meskipun rencana tersebut tidak menjabarkan secara akurat dan terperinci mengenai seluruh sumber daya yang akan digunakan pada masa yang akan datang, namun suatu rencana memberikan kerangka kerja bagi keputusan manajerial. Jadi, strategi mencerminkan kesadaran perusahaan tentang bagaimana, kapan, dan di mana perusahaan tersebut berkompetisi, akan melawan siapa dalam kompetisi tersebut, dan untuk tujuan apa suatu perusahaan berkompetisi. Keputusan apa yang dihadapi suatu bisnis yang merupakan hal strategis sehingga membutuhkan perhatian manajemen strategis. Biasanya, isu strategis memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen strategi membutuhkan keputusan manajemen puncak karena keputusan strategis melingkupi beberapa atau semua area di dalam kegiatan operasi perusahaan. Biasanya, hanya manajemen puncak yang memiliki cara pandang yang dibutuhkan untuk memahami implikasi luar dari keputusan yang akan diambil dan memiliki kekuatan untuk mengotorisasi alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, manajemen strategi membutuhkan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Contoh alokasi sumber daya adalah aset perusahaan atau uang yang berasal dari pengalihan sumber daya internal atau disimpan di luar perusahaan. Isu strategis juga membutuhkan komitmen perusahaan untuk pelaksanaan selama periode yang panjang. Ketiga, manajemen strategi mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang perusahaan. Jangka panjang di sini biasanya 5 tahun, namun akibat dari keputusan ini biasanya berlangsung lebih lama. Ketika perusahaan berkomitmen untuk menerapkan suatu strategi yang dipilihnya, maka strategi tersebut akan menentukan citra dan keunggulan kompetitifnya. Selanjutnya, manajemen strategi berorientasi masa depan. Biasanya suatu perusahaan memiliki pilihan alternatif strategi yang akan diimplementasikan ke depan. Jadi, manajemen strategi biasanya mengevaluasi apa yang ada saat ini dan merencanakan apa yang akan dilakukan perusahaan untuk ke depannya. Kelima, manajemen strategi memiliki konsekuensi multifungsional dan multibisnis. Keputusan strategis memiliki implikasi kompleks untuk sebagian besar area di dalam perusahaan. Contohnya adalah keputusan mengenai pangsa pasar, penekanan kompetitif atau struktur organisasi sangat membutuhkan keterlibatan unit bisnis strategis, divisi, atau unit program. Seluruh area ini akan dipengaruhi oleh alokasi atau relokasi tanggung jawab dan sumber daya yang dihasilkan oleh keputusan tersebut. Terakhir, manajemen strategis memerlukan pertimbangan atas lingkungan eksternal perusahaan. Semua perusahaan bisnis beroperasi di dalam sistem yang terbuka. Perusahaan tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal yang sebagian besar berada di luar pengendalian mereka. Dengan demikian, agar berhasil menempatkan perusahaan dalam situasi yang kompetitif, para manajer strategis perusahaan tersebut harus mampu melihat lebih jauh dari kegiatan operasinya.
Manajer harus mempertimbangkan hal apa yang mungkin dilakukan oleh pihak lain yang relevan. Misalnya para pesaing, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan karyawan. Hierarki pengambilan keputusan suatu perusahaan biasanya terdiri atas 3 tingkatan. Puncak dari hierarki ini merupakan tingkatan korporasi yang terdiri atas Dewan Direksi, Chief Executive Officer atau CEO, dan Direktur Keuangan. Mereka bertanggung jawab atas kinerja keuangan dan pencapaian target non-keuangan, misalnya meningkatkan citra perusahaan dan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Tingkat bisnis merupakan bagian tengah dari hierarki pengambilan keputusan yang terdiri atas manajer bisnis dan korporasi. Para manajer ini harus menerjemahkan arah dan maksud dari pernyataan yang dihasilkan pada tingkat korporasi menjadi tujuan nyata dan strategi untuk tiap-tiap divisi bisnis. Pada bagian paling bawah dari hierarki pengambilan keputusan, terdapat tingkat yang bernama tingkat fungsional yang terdiri atas manajer produk, wilayah geografis, dan area fungsional. Para manajer ini merancang tujuan tahunan dan strategi jangka pendek di area tempatnya beroperasi yang meliputi bidang produksi, operasi, penelitian, dan pengembangan. Tampilan berikut ini menggambarkan 3 tingkatan manajemen strategis bagaimana praktiknya di lapangan. Pada alternatif pertama, perusahaan hanya terlibat dalam satu jenis bisnis dan tanggung jawab tingkat korporasi, serta bisnis terpusat pada suatu kelompok direksi, eksekutif, dan manajemen. Model struktur organisasi ini merupakan format organisasi yang umum dari perusahaan yang sederhana. Alternatif kedua, struktur perusahaan klasik terdiri atas tingkatan operasional, tingkat korporasi, tingkat bisnis, dan tingkat fungsional. Pendekatan yang digunakan pada playlist pembelajaran manajemen strategis ini mengasumsikan penggunaan alternatif kedua. Selain itu, jika memungkinkan, topik yang dibahas berasal dari sudut pandang setiap tingkatan dari manajemen strategis. Dengan cara demikian, video pembelajaran playlist manajemen strategis ini menyajikan diskusi komprehensif proses manajemen strategis. Karakteristik keputusan manajemen strategis bervariasi sesuai dengan tingkatan dari aktivitas strategis terkait. Keputusan pada tingkat korporasi cenderung lebih berorientasi pada nilai, lebih konseptual dan kurang nyata bila dibandingkan dengan keputusan yang ada pada tingkat bisnis dan fungsional. Yang kedua, keputusan pada tingkat fungsional mengimplementasikan seluruh strategi yang dirumuskan pada tingkat korporasi dan bisnis. Keputusan ini meliputi usul operasi yang berorientasi pada tindakan dengan cakupan yang relatif lebih sempit dan berisiko rendah. Keputusan tingkat fungsional hanya membutuhkan biaya yang rendah, karena keputusan ini tergantung pada sumber daya yang tersedia. Selain itu, keputusan ini juga dapat disesuaikan dengan kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga dapat diimplementasikan dengan kerjasama yang minimal. Yang terakhir, keputusan tingkat bisnis membantu menghubungkan keputusan tingkat korporasi dengan fungsional. Keputusan ini membutuhkan biaya yang lebih rendah, berisiko rendah, dan memiliki potensi laba yang lebih rendah dibandingkan dengan keputusan tingkat korporasi. Namun, bila dibandingkan dengan keputusan tingkat fungsional, keputusan tingkat bisnis membutuhkan lebih banyak biaya, lebih berisiko, dan memiliki potensi laba yang lebih tinggi. Keputusan tingkat bisnis umumnya meliputi lokasi pabrik, segmentasi pemasaran, dan cakupan wilayah geografis dan saluran distribusi. Formalitas manajemen strategi pada perusahaan sangat bervariasi. Formalitas sendiri mengacu pada tingkat sejauh mana peserta, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengambilan keputusan yang ditentukan. Formalitas merupakan pertimbangan yang penting dalam pelajaran manajemen strategis karena formalitas yang semakin besar berhubungan positif dengan biaya, kelengkapan, akurasi, dan keberhasilan perencanaan. Beberapa perusahaan, terutama perusahaan kecil, menganut model kewirausahaan. Perusahaan ini umumnya berada di bawah kendali seorang individu dan menghasilkan produk dan jasa yang terbatas, yang berarti pendekatan manajemen strategis secara informal, intuitif, dan terbatas diasosiasikan antara pemilik dan para manajernya dari perusahaan yang lebih kecil. Sementara itu, perusahaan besar membuat evaluasi strategis sebagai bagian dari sistem perencanaan formal yang menyeluruh. Pendekatan demikian dinamakan model perencanaan. Model adaptif umumnya ada pada perusahaan menengah yang berada dalam lingkungan bisnis yang stabil. Untuk perusahaan yang menggunakan model adaptif, identifikasi dan evaluasi atas alternatif strategi terkait dengan strategi yang saat ini dijalankan. Perlu teman-teman ketahui, bukan merupakan hal yang tidak wajar untuk menemukan berbagai model dalam satu organisasi yang sama. Sebagai contoh, ExxonMobil mungkin menerapkan model kewirausahaan dalam membangun dan mengevaluasi strategi anak perusahaannya menjual energi matahari. Namun menerapkan juga model perencanaan untuk divisi lainnya pada perusahaan tersebut.
Dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis, manajer pada seluruh tingkatan dalam perusahaan dapat berinteraksi dalam proses perencanaan dan implementasi. Sebagai hasilnya, konsekuensi perilaku manajemen strategis serupa dengan pengambilan keputusan partisipatif. Namun terlepas dari keuntungan rencana strategis, beberapa dampak perilaku manajemen strategis dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Manfaat yang pertama, kegiatan perumusan strategi memperkuat kemampuan perusahaan untuk mencegah timbulnya masalah. Manajer yang mendorong perhatian bawahannya kepada kegiatan perencanaan akan terbantu dalam mengawasi dan memprediksi tanggung jawab oleh bawahan yang mengetahui kebutuhan akan manajemen strategis. Manfaat yang kedua, keputusan strategis berbasis kelompok kemungkinan besar akan dipilih dari alternatif terbaik yang ada. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok mampu menghasilkan variasi strategi yang lebih banyak dan prediksi yang didasarkan pada sudut pandang khusus dari anggota kelompok untuk meningkatkan proses penyaringan pilihan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman mereka mengenai hubungan antara produktivitas dengan imbalan pada setiap rencana strategis, sehingga hal ini akan meningkatkan motivasi mereka. Yang terakhir, kesenjangan dan tumpang tindih kegiatan antar individu dan kelompok akan berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas perbedaan peran. Manajer harus dilatih untuk berjaga-jaga terhadap 3 jenis konsekuensi negatif yang tidak disengaja di dalam kaitannya dengan keterlibatan dalam penyusunan strategi. Pertama, waktu yang digunakan oleh manajer untuk proses manajemen strategis dapat berdampak negatif terhadap tanggung jawab operasional. Artinya, seorang manajer memiliki tugas ganda. Selain mengerjakan job desk-nya sehari-hari, manajer juga perlu meluangkan waktu untuk membuat strategi perusahaannya. Oleh karena itu, seorang manajer yang baik harus dilatih untuk meminimalkan dampak tersebut dengan menjadwalkan tugas mereka, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk kegiatan strategis. Kedua, jika penyusun strategi tidak terlibat secara mendalam pada penerapan strategi tersebut, mereka dapat mengelak dari tanggung jawab individu atas keputusan yang telah diambil. Dengan demikian, manajer strategis harus dilatih untuk membatasi janji mereka pada kinerja yang dapat dicapai oleh pembuat keputusan dan bawahannya. Ketiga, manajer strategis harus dilatih untuk mengantisipasi dan menanggapi kekecewaan dari para bawahan yang terlibat terhadap harapan yang gagal dicapai. Para bawahan mungkin berharap bahwa keterlibatan mereka dalam perumusan strategi, meskipun kecil, akan membuat usulan mereka diterima dan imbalan mereka ditingkatkan, atau mereka mungkin berharap bahwa masukan mereka pada masalah tertentu dapat digunakan dalam bidang pengambilan keputusan. Berikut merupakan komponen penting dari model manajemen strategis. Misi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu ibarat langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Selanjutnya yang kedua adalah visi. Visi merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, visi dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Sehingga dengan adanya visi bisa menjadi alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif, dan inovatif. Contoh visi dan misi pada sebuah organisasi di bidang pendidikan. Visi, menjadi kampus swasta terbaik di Indonesia pada tahun 2035. Misi, memberikan pengajaran berstandar internasional. Menyediakan layanan dan infrastruktur bertaraf internasional. Membangun bangsa dan berkontribusi kepada komunitas global melalui penyediaan pendidikan berkelas dunia. Jadi, perbedaan antara visi dan misi adalah kalau visi, kita ke depannya akan menjadi apa. Sementara itu, di dalam misi, kita menyebutkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini. Agar dapat memahami lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, silakan teman-teman menjawab pertanyaan berikut. Setelah itu, teman-teman bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.